Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nur Hikmah dengan NIM 1808, mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, angkatan 2018. Di konten kali ini, Maulidia akan menjabarkan hasil analisis kelompok 2 mata kuliah kajian drama Indonesia 2 kelas A, berupa kajian strukturalisme genetik terhadap naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur. Nah, kelompok kami beranggotakan 3 orang, diantaranya saya sendiri, Maulidia Nur Hikmah dengan NIM 1808, kemudian ada Sri Widayanti dengan NIM 1901, dan terakhir ada Cindy Nursid Yatiningsih dengan NIM 1917. Baik, akan Maulidia mulai ya teman-teman. Berlatar belakang dari sebuah inspirasi menganalisis karya seorang seniman besar, yakni Arifin C. Nur, akhirnya tim kami memilih salah satu buah karyanya yang berjudul Madekur dan Tarkeni. Naskah drama ini memuat kisah muda-mudi yang berjuang memenuhi kehidupan ekonominya. Berlandas pada keunikan sajian kisah inilah yang kemudian membuat tim kami menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan strukturalisme genetik. Adapun hal-hal yang menjadi persoalan yang akan dibahas yaitu tentang unsur struktural naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur dan strukturalisme genetik dalam naskah drama tersebut. Tujuan akhir ditulis dan dibuatnya kajian ini ialah untuk mendeskripsikan unsur struktural naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur berupa tema, wawancang dan keramagung, penokohan, dan konflik. Serta untuk mendeskripsikan kajian strukturalisme yang mencakup fakta kemanusiaan, subjek kolektif, dan pandangan dunia dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan pertama. Unsur struktural naskah drama yakni tema. Setiap karya sastra pasti memiliki ruh yang menjadi dasar penciptaannya. Nah, ruh inilah yang kita sebut dengan tema. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tema sebagai pokok pikiran atau dasar cerita. Tema bisa juga diartikan sebagai isi cerita atau dasar isi cerita. Pengarang pada umumnya menentukan tema terlebih dahulu sebelum menuliskan sebuah karya. Namun bagi pembaca, ia harus membaca terlebih dahulu secara keseluruhan untuk mengetahui tema yang termuat dalam suatu karya. Nurgiantoro membagi tema menjadi 2, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor dalam naskah drama ini adalah pilihan hidup tokoh utama, yaitu Madekur. Hal ini dapat dibuktikan dengan alur cerita yang mengisahkan perjuangan Madekur dan Tarkeni serta pengambilan keputusan dalam segala hal yang menimpa keduanya. Kemudian tema minor. Tema minor yang terkandung dalam naskah ini ialah tentang keluarga, sebab konflik-konflik yang mengenai tokoh bawahan paling banyak ialah mengenai keluarga. Berikut merupakan data dari keduanya. Bisa dilihat di layar nggih. Selanjutnya ialah wawancang dan keramagung. Wawancang dan keramagung merupakan unsur penting yang menjadi penciri naskah drama. Wawancang adalah dialog yang diucapkan tokoh dalam naskah, sedangkan keramagung merupakan petunjuk laku yang dilakukan tokoh dalam cerita. Biasanya, keramagung ditulis dalam bentuk cetak miring atau dalam kurung. Nah, pada naskah drama Madekur dan Tarkeni ditemukan wawancang sejumlah 881 dan keramagung sejumlah 201. Berikut data yang bisa dilihat ya. Di sisi kiri layar menunjukkan wawancang, sedangkan di sisi kanan layar merupakan data keramagung. Seperti itu. Baik, unsur selanjutnya yang akan dibahas yakni penokohan. Esten mengungkapkan bahwa penokohan merupakan cara pengarang menciptakan
dan mengembangkan watak tokoh pada cerita. Dari segi peran dan kepentingannya, Nurgiantoro membagi tokoh menjadi tokoh utama dan tokoh bawahan atau tokoh tambahan. Nah, tokoh utama dalam drama Madekur dan Tarkeni adalah tokoh Madekur, dan ia digambarkan memiliki watak yang berpendirian teguh serta terburu-buru dalam mengambil keputusan. Hal ini tampak pada kutipan di samping. Digambarkan bahwa Madekur merupakan seorang pencopet yang memiliki watak berpendirian teguh, tetapi juga terlalu terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Dalam dialog, Madekur dikisahkan meminta jawaban dari Tarkeni mengenai bagaimana kalau mereka menikah saja. Permintaan tersebut dilakukan secara terburu-buru, bahkan saat Tarkeni menolak tawarannya, Madekur pun mengumpat. Hal itu menunjukkan bahwa sikap yang dimiliki Madekur cukup tidak sabaran. Selanjutnya terdapat tokoh tambahan bernama Tarkeni. Ia merupakan seorang pelacur dan kekasih Madekur, dan digambarkan memiliki sikap yang selalu berhati-hati, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, seperti yang terlihat di dalam data. Kemudian ada juga tokoh tambahan Ibu Madekur yang dicatat Ibu 1 dan Ibu Tarkeni yang dicatat Ibu 2 dalam naskah. Para ibu digambarkan memiliki sifat yang pasrah, seperti yang ada di dalam data. Selain itu, ada tokoh tambahan ayah, Madekur, dan Tarkeni. Tokoh ayah digambarkan memiliki sikap yang bertolak belakang dengan para ibu. Apabila sikap para ibu digambarkan mengutamakan perasaan anaknya, sikap ayah digambarkan lebih keras kepala dan logis. Hal ini tergambar dari data yang menceritakan bahwa seorang pelacur dan pencopet tidak seharusnya berakhir di pelaminan. Selanjutnya, unsur yang akan dibahas ialah konflik. Konflik adalah pertentangan atau perselisihan yang terjadi dalam suatu karya sastra. Pada naskah drama Madekur dan Tarkeni, karya Arifin C. Nur, terdapat konflik fisik dan batin. Konflik fisik meliputi manusia dengan manusia, konflik manusia dan masyarakat. Sedangkan konflik batin terdiri atas konflik ide yang satu dengan ide yang lain dan konflik seseorang dengan kata hatinya. Untuk konflik fisik manusia dengan manusia, artinya dari satu individu dengan individu lainnya, terjadi antara ayah dan Madekur Tarkeni. Nah, bisa dilihat di data ini ya. Berdasarkan kutipan data tersebut, adanya konflik terjadi antara ayah dan anak. Dalam data tersebut dapat dilihat bahwa ayah dan ayah merasa sikap Madekur dan Tarkeni telah kurang ajar karena menghina orang tua di hadapan orang banyak. Sedangkan Madekur dan Tarkeni merasa bahwa mereka telah belajar mempergunakan pikiran mereka dan tidak bermaksud untuk menghina orang tua, seperti itu. Selanjutnya ada konflik fisik yang terjadi antara manusia dengan masyarakat. Nah, hal itu terdapat pada data berikut. Ayah mengatakan, "Coba kamu bisa bayangkan apa kata orang-orang seluruh desa ini kalau Madekur Tarkeni kawin dengan Tarkeni Madekur. Aib, betapa sia-sianya dia bekerja payah di Jakarta. Kamu mimpi apa semalam?" Nah, ayah mengatakan seperti itu. Berdasarkan kutipan dari data tersebut, tokoh ayah dan ayah ini tidak setuju dengan pernikahan Madekur Tarkeni karena khawatir dengan respon masyarakat desa apabila keduanya benar-benar melakukan pernikahan. Madekur, seorang pencopet, akan menikahi Tarkeni yang merupakan seorang pelacur. Ayah dan ayah menganggap hal tersebut bukanlah sesuatu yang baik dan patut didukung, melainkan akan menjadi sebuah aib bagi mereka. Nah, pertentangan antara ayah inilah yang kemudian masuk ke dalam konflik antara manusia dengan masyarakat. Selanjutnya, konflik batin.
yaitu konflik antara ide yang satu dengan ide yang lainnya. Nah, konflik ini terjadi antara ide ayah dan ibu. Mari kita perhatikan data berikut. Berdasarkan kutipan data tersebut, terdapat konflik antara ayah dan ayah dengan ibu dan ibu. Konflik antara mereka diakibatkan karena ayah tidak setuju dengan pernikahan Madekur Tarkeni yang mereka anggap akan membawa aib karena apabila dilihat dari pekerjaan, Madekur adalah seorang pencopet, Tarkeni adalah seorang pelacur. Selain itu, setiap orang tua pun tidak mau jika anaknya menikah dengan seseorang yang memiliki pekerjaan seperti itu. Sedangkan ibu dan ibu setuju dengan pernikahan tersebut karena Madukur dan Tarkeni saling mencintai. Jadi tidak ada salahnya jika mereka melakukan pernikahan. Konflik batin lainnya ialah antara seseorang dengan kata hatinya. Ditemukan data bahwa Tarkeni mengalami konflik dengan hatinya saat mempertimbangkan keputusan untuk menikah. Nah, hal ini bisa dilihat pada data berikut. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah strukturalisme genetik, beralih dari struktur objektif ke strukturalisme genetik. Di antara pembahasan yang akan dikaji ialah fakta kemanusiaan, subjek kolektif, dan pandangan dunia. Faruk menyatakan bahwa fakta kemanusiaan adalah salah satu subbahasan dalam strukturalisme genetik yang membahas tentang segala hasil aktivitas atau perilaku manusia, baik yang verbal maupun fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Nah, fakta kemanusiaan terbagi ke dalam dua bagian, yaitu fakta individual dan fakta sosial. Adapun fakta individual adalah hasil dari perilaku individu manusia, baik yang berupa mimpi ataupun tingkah laku. Sedangkan fakta sosial berkaitan dengan peranan sejarah dan berdampak pada hubungan sosial, ekonomi, politik antar masyarakat. Fakta individual dalam naskah Madekur dan Tarkeni disajikan dalam watak dan sikap tokoh Madekur terhadap keinginan pernikahannya dengan Tarkeni. Nah, fakta itu menunjukkan sikap Madekur yang optimis, berani berkomitmen, percaya diri, dan agak memaksa atau terburu-buru. Nah, mari kita perhatikan data berikut. Kutipan tersebut memperlihatkan keseriusan Madekur yang meminta jawaban dari Tarkeni mengenai bagaimana jika mereka menikah. Nah, keinginan pribadi tokoh Madekur ini diiringi dengan sifat dan tingkah laku yang terburu-buru. Nah, keinginannya diutarakan untuk mencoba mengubah hubungan sosialnya dengan tokoh Tarkeni. Umumnya di masyarakat kita, memang lelakilah yang meminang perempuan terlebih dahulu. Selanjutnya ialah fakta sosial. Fakta sosial merupakan fakta yang berkaitan dengan peranan sejarah dan dampak hubungan sosial, ekonomi, politik antar masyarakat. Pada naskah drama Madekur dan Tarkeni, fakta sosial yang terjadi memiliki dampak terhadap hubungan orang tua dan anak, seperti yang terdapat pada data berikut ya teman-teman, pada percakapan ayah dan ayah. Nah, berdasarkan kutipan data tersebut, tokoh ayah yang merupakan orang tua dari Madekur dan Tarkeni menolak rencana pernikahan yang akan dilakukan anak-anaknya. Hal tersebut lantaran Madekur adalah seorang pencopet dan Tarkeni adalah seorang pelacur. Nah, tokoh ayah memberikan ancaman ultimatum kepada anak-anaknya. Jika mereka tetap melangsungkan pernikahan, maka hubungan darah antara anak dan ayah akan putus atau berakhir seperti itu. Nah, dari uraian tersebut, faktor sosial yang mengandung dampak terdapat pada interaksi ayah yang mengubah hubungan antara anak dan seorang ayah, seperti itu. Pembahasan selanjutnya ialah subjek kolektif.
Subjek kolektif adalah gambaran bahwa pengarang merupakan subjek yang mengatasi batas-batas individu. Artinya, individu adalah bagian-bagian kecil yang kemudian berkumpul dalam suatu tatanan dan dianggap sebagai keseluruhan dari bagian. Jadi, individu adalah bagian-bagian kecil yang kemudian berkumpul dalam suatu tatanan dan dianggap sebagai keseluruhan dari bagian. Subjek kolektif juga bisa disebut dengan subjek transindividual. Pengarang bukanlah subjek individu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan anggota dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, subjek kolektif apabila dikaji berdasarkan kelas sosialnya, masyarakat terbagi menjadi kelas atas, kemudian kelas menengah ke atas, dan kelas menengah ke bawah. Berdasarkan kriteria tersebut, kelas sosial yang ada dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni karangan Arifin C. Nur ini menampilkan subjek kolektif kelas sosial menengah ke bawah. Seperti halnya yang ada di dalam naskah, menceritakan perjuangan untuk memenuhi perekonomian dengan mencopet dan melacur dan sebagainya. Hal ini menunjukkan subjek kolektif kalangan kelas sosial yang rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data berikut. Nah, pembahasan terakhir kita adalah pandangan dunia. Pandangan dunia adalah suatu bentuk kesadaran kelompok kolektif yang menyatukan individu-individu menjadi suatu kelompok yang memiliki identitas kolektif. Pandangan dunia sebagai suatu kesadaran kolektif yang berkembang sebagai buah situasi sosial tertentu. Jadi, dia menghubungkan anggota suatu kelompok sosial tertentu dan membedakan atau mempertentangkannya dengan kelompok sosial yang lain secara bersamaan. Pandangan dunia yang terdapat dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni adalah gagasan dan perasaan tokoh yang menanggapi suatu hal serta membandingkan hal yang terjadi pada dirinya dengan sekitarnya. Nah, salah satu gagasan yang terdapat dalam naskah adalah ketika tokoh memiliki aib dan orang sekitarnya akan memikirkan hal buruk terhadapnya, kemudian muncul perasaan malu karena aib tersebut diketahui oleh orang banyak. Seperti itu. Selain gagasan tersebut, gagasan lain yang terdapat dalam naskah adalah perbedaan pendapat antar tokoh dengan tokoh yang lain, seperti yang dapat kita lihat pada kutipan percakapan di layar. Dikisahkan tokoh ayah dan ayah sedang membayangkan bagaimana pandangan orang-orang seluruh desa jika mengetahui aibnya. Kenyataan bahwa anaknya ialah seorang pelacur dan pencopet diterimanya dan lantas juga ia pertentangkan dengan yang ia rasakan malu jika hal tersebut diketahui banyak halayak. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan pada analisis ini ialah naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur mengandung unsur drama yang memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam penyusunan naskah drama, sehingga dapat ditafsirkan secara struktural. Naskah drama ini mengandung tema mengenai pilihan hidup dan merujuk pada tokoh Madekur, seorang pencopet, dan Tarkeni yang merupakan seorang pelacur yang keduanya kemudian menikah. Apabila ditinjau dari strukturalisme genetik, dapat diketahui bahwa bahwa adanya fakta kemanusiaan, subjek kolektif, dan pandangan dunia. Fakta kemanusiaan dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni terdapat dalam fakta individu dan sosial dalam naskah drama. Subjek kolektif dalam naskah drama ini terdapat pada adanya transindividuan pada tokohnya. Kemudian, pandangan dunia dalam naskah drama Madekur dan Tarkeni karya Arifin C. Nur terlihat pada gagasan dan perasaan pada tokohnya. Seperti itu. Sekian
presentasi yang dapat Maulidia sampaikan. Kurang lebihnya Maulidia sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.